Ada teka-teki dulu waktu kami masih di SD itu bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apa itu? Hujan kok seng bocor itu. Kalau seng bocor itu kan dia menetes di bawah, kan kita cari begini. Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari begini. Tidak tahu bocor di mana, kan tidak begitu. Amin kok. Baik saudara-saudara, untuk ulang tahun saya menyampaikan kepada kita saudara-saudara, paling tidak bagian pertama ini standar. Saya berkhotbah tentang ulang tahun dan saya suka bicara ini di beberapa tempat. Pertama saudara, dewasa biologis itu hari kita pun berat badan hanya 37, mas sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Itu hari pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut kayak ada 3. Satu di bawah sini, satu lagi. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, cocok, gumuk. Gitu. Itu pertama. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun maka itu kan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia, lihat apa? Oh, itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak, orang suka bakorek bilang, saudara, saya mau kasih tahu saudara. Ada banyak orang mengaku Tuhan pu anak, tapi dia lebih mengaku pi setan. Contoh, dia jalan tengah malam tiba-tiba pohon besar satu di situ tergoyang. Dia bilang apa? Bapak, itu sudia itu. Pernah dengar itu kalimat? Pernah kok? Atau sendiri omong? Kalau dia sakit sedikit, pasti orang yang bikin, pasti. Dia mulai hitung tadi dia terima siripinang di mana. Wah ini, kok pun gampang le anak Tuhan kena suanggi lah, pun gampang le. Mengaku kenal Tuhan, pengakuan kita bilang Tuhan, tapi tindakan kita lebih mengakui ke setan. Kalau omong itu pikir dulu beromong, jangan omong habis baru. Orang Kristen itu kalau omong yang benar, yang tidak benar tidak usah omong. Orang Kristen itu tidak boleh tipu. Orang Kristen tidak boleh untuk hal-hal yang tidak betul. Sehingga kalau dia bicara, orang bilang memang anak Tuhan kalau beromong mantap. Itu. Tuhan cipta kita ini, mata 2, telinga berapa? Mulut berapa? Supaya apa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Tapi ada banyak orang Kristen tidak ada mata, tidak ada telinga, mah dia pun mulut 7. Omong ke tahu-tahu padahal tidak tahu apa-apa. Betul. Itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke saya kadang-kadang kalau lihat orang pi menangis ini di orang mati, saya agak kurang percaya. Apalagi kalau dia pas mau masuk dia agak tondok sedikit tuh. Aduh, jangan cepat-cepat. Oleh mau tua, separuh ada mabok itu. Betul kok? Untung baik di lelogama. Ada kok tidak? Woi, saya tidak omong, saya hanya bilang untung baik. Saya mau tanya saudara, tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Omekit boleh. Ulang. Tipu boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh?
Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, Bapak tua bilang, saya sakit Pak Pendeta. Ini tipu ini. Ketemu dia pu istri, kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak tahu, Mama bilang, tidak. Kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Terus Bapak tua bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Itu sudah. Satu tipu akan melahirkan tipu yang Bapak Pendeta, kami ini kami tidak tipu Bapak. Kami hanya pakai sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pergi Pak Pendeta. Tapi kalau tapi itu dia tidak. Bapak kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima. Tapi kalau tapi tidak terima. Jadi kalau sebentar pulang tanya, ada orang yang tidak datang ikut gereja, tanya bilang, kenapa tidak pergi gereja? Dia bilang, sebenarnya sudah. Saya sudah tahu lupa maksud. Memang tipu itu bermasalah, saudara. Ini saya suka pakai contoh ini, saudara dengar, tapi saya mau omong ulang. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar beromong. Dia setiap kali mau kencing, dia minta tolong dia pun bapa yang kas kencing. Tapi dia pun bapa ini kepala desa. Setiap kali anak mau kencing, anak datang bilang, Bapak, Adi mau kencing. Dia pun bapa pikir, masa kok saya kepala desa baik-baik, baru anak kecil suruh saya kas kencing. Dia ajar dia pun anak, nanti kalau anak mau kencing, kas tahu bilang, Adi mau menyanyi. Wah, itu jurus pas itu. Setiap kali anak mau kencing, dia datang bilang, Bapak, Adi mau menyanyi. Nanti dia pun bapak taputer keluar kas kencingin anak, selesai. Satu saat dia pun bapak dan mama pergi Jakarta, titipin anak di dia pun om dong. Tengah malam anak mau kencing, dia kas bangun dia pun om, ya, Adi mau menyanyi. Karena dia pun om tidak tahu, dia pun om jangan ini tengah malam, jangan. Ini anak tidak bisa, dia om, Adi mau menyanyi. Dia pun bilang, tidur sutebai di sebelah nanti marah, tidur. Wih, anak tidak tahan, dia bilang, om, ya tidak bisa. Adi harus menyanyi, sudah Adi harus menyanyi. Dia pun om justru kasihan, dia pun om bilang begini, kalau begitu Adi menyanyi pelan-pelan, dia om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia pun pun telinga. Sekarang saya tanya, siapa yang salah? Siapa yang salah? Om ko bapak? Om ko bapak? Bapak ko om? Om ko bapak? Kenapa bapak yang salah? Ya, kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan. Berani engkau rubah sedikit, kan kasihan itu om pun telinga. Jadi mulut orang Kristen itu omong yang benar. Amin kok. Di sini ada yang tukang tipu, ada kok tidak? Ada. Dia ada di ini gereja sekarang. Coba tunjuk. Bahaya. Oke, tipu pakai bahasa timur bilang. Oke, sekarang bamaki pakai bahasa timur bilang. Di sini ada yang tukang bamaki. Ada. Bertobat. Saya mau kasih saudara, bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ omong untuk apa?
Kalau ada anak kecil dia pemaki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Tanpa kita setuju. Anak kecil itu, dia kan tidak tahu. Dia kalau mandi habis, dia mandi habis biar dia pun bapak mama pun tamu ada. Dia tidak pakai apa-apa juga, dia bisa keluar ke dia jalan begini. Anak kecil nah. Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak. Coba dia pun bapak mandi habis, ibu-ibu wanita gemidong ada latihan paduan suara, baru dia kok keluar bilang, hai. Jadian tukang bamaki dong berinti sudah. Betul kok? Di sini ada yang tukang bamaki. Dia majelis kok jemaat. Mau tahu pendeta itu baik, kok tidak jangan tunggu waktu dia berkhotbah. Waktu berkhotbah itu bagus semua. Coba tinggal dan dia di dia rumah. 2 minggu 2 minggu. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang karmana. Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis, kok tidak tulis. Berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin jangan omong lain, bikin. Di sini juga ada. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Kadang-kadang kita ini ontong di bawah omong sah. Amin kok. Bapak mama semua jemaat, berdoa itu beromong dengan Tuhan. Betul? Betul? Coba ikut gereja. Hari Minggu besok. Terus pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata, separuh langsung bilang, betul. Di Pniel 2 juga ada. Dia duduk di muka kodis belakang. Muka belakang. Dong keluar kau bikin apa? Keluar kau menyanyi. Orang bikin syukuran, ini dong undang pendeta. Kau pendeta pi khotbah. Terus pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata mau berdoa, yang ibu-ibu dong bangun keluar semua. Dong keluar don jalan. Nanti dong bapak ambil. Sampai di belakang yang ketua dapur itu nanti dia bilang di mama-mama di belakang bilang, sudah. Doa syafaat. Ini sudah siap. Kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon. Itu mamtua yang biasa ini kepala dapur itu ada di sini. Ada kok. Mamtua yang pakai baju mana? Amin kok tidak? Amin. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik dia pun pertanyaan. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang lagi. Kita kepala sakit. Woi, tapi kalau dia berjanji di sini, dia pun janji bilang, ya. Kadang-kadang kita ini bilang, hei, apakah pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya kepada perempuan yang tangan kanannya saudara pegang itu? Wih, dia pu janji ini ngeri. Tapi habis itu mamtua pu ini juga. Betul.
Di sini ada majelis jemaat. Ada orang yang kadang-kadang di acara syukuran itu dia khotbah ini orang senang. Khotbah mantap. Khotbah habis itu yang dia duduk kopo asopi di situ. Ada yang kalau khotbah di orang mati itu berair-air sampai orang menangis. Habis itu dia yang buka meja judi duluan. Ada kok. Yang kafe ada. Ini anak kecil dong, kamu tahu. Jadi jamba gaya di kata-kata. Saya kadang-kadang, tadi kami datang baru kami ketemu rombongan gubernur, bupati dong pulang. Saya kalau lihat pejabat, gubernur, bupati, kalau kita lihat orang-orang yang bawa sambutan itu nanti dia bilang, Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul kok tidak, yang penting dia. Bupati Kupang yang kami hormati. Bapak Ibu guru yang kami kasihi, Bapak Ibu pendeta yang kami muliakan. Wah, mantap ya. Tapi kalau pagi-pagi penjual sayur lewat kita panggil bilang, itu. Oh, separuh bilang sayur. Penjual ayam lewat kita bilang, penjual tomat lewat kita bilang, doang ada nama kok tidak. Lalu kenapa panggil tomat? Hei, kita ini kayak apa kok? Betul kok tidak? Betul kok tidak? Betul kok tidak? Yang lain tidak omong. Hei, ini anak dong ini. Ini ibu-ibu di bank dong, ini cantik-cantik semua. Lihat dekat ju cantik, lihat jauh ju cantik. Dong pakai pakaian gagah-gagah, kerja di ruangan ber-AC lagi, bagus, bersih lagi, rapi lagi, sopan lagi. Kita kalau pergi di bank itu sama kayak tidak mau pulang, kayak mau lihat-lihat dong terus begini. Kayak senang. Kita baru naik tangga terakhir, dong bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa yang di rumah yang ketika dia bangun pagi, lihat suami pas bangun dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan oleh apapun, tidak pernah berubah menjadi kebencian. Supaya orang jangan omong bilang begini, saya terlalu mengasihi Anda, saya terlalu sayang selalu. Waktu tahu lupa sifat asli begini, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Kalau ada ibadah, syukur. Waktu ibadah, orang sedikit. Pas makan, Saya ulang. Waktu ibadah orang, pas makan orang. Saya juga heran itu. Kalau bapak mama dong sebentar pulang dari sini lupa HP. HP bukan HP. HP. Kalau lupa HP datang cari kok tidak? Kenapa tidak Kastel Koster dapat? Karena dia penting. Karena dia mahal. Maka kita lupa, mau sampai rumah, mau hujan pun kita kembali cari. Tapi kalau kita pulang dari sini lupa kulit gula-gula.
Datang cari kok tidak? Kenapa tidak cari? Sesuatu tuh kalau penting, mau sibuk ke mana pun kita temukan jalan di situ. Tapi kalau tidak penting, mau gampang ke mana juga kita lebih banyak alasan sah. Itu tanda kita tidak ada kasih, saudara. Sekarang saya mau tanya, ada orang yang kita tidak suka kok? Ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia, coba bayangkan dia pun muka. Di sini hidup aman-aman kok? Aman. Dan ipar-ipar aman. Mama mantu, bapak mantu. Dari Oenlasi. Ada satu ibu protesnya pu suami. Bapak sudah berubah. Bapak tidak setia lagi. Bapak tidak sama ke dulu lagi. Kenapa mama omong begitu? Coba bapak ingat. Dulu itu yang kita masih pacaran itu sedikit-sedikit bapak su ajak makan. Dulu masih pacaran sedikit-sedikit bapak su ajak beli baju. RB. Dulu masih pacaran sedikit-sedikit bapak datang bilang tutup mata. Sekarang kok bapak tidak begitu lagi, bapak su tidak setia. Jadi dia pun suami bilang begini, mama, coba mama pikir. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Nelayan mana? Dia pun istri bilang, jadi bapak pikir beta ikan. Oh sudah, tidak apa-apa. Malam mau tidur, mamtua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Babtua datang mau masuk tidak bisa, babtua bilang, mama, buka pintu, tidak bisa. Mama, buka pintu, lu tidur di luar. Mama kenapa begini? Tidur di luar. Hai mama, kita dua suami istri, kenapa mama tidak buka pintu? Terus dia pun istri bilang begini, bapak, coba bapak pikir. Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Coba bapak pikir. Di sini ada yang nelayan, ada ini apa? Istri bikin kopi don tidak terima kasih, betul? Tapi kalau don pi pasar kok minum kopi, subayar lagi terima kasih lagi. Di sini juga ada. Siapa pun suami. Makanya bapak dorang. Bapak, di sini tidak ada bapak. Bapak, sebentar pulang kok pas makan mama siap, coba bapak bilang di mam tua bilang, mama, terima kasih. Itu mam tua pikiran. Itu mam tua pikiran. Dia pun pikiran hanya dua. Pasti dia pun pikiran hanya dua. Pertama pasti mam tua pikir begini, tahu roh apa sunai. Atau yang kedua mam tua pikir begini, jangan sampai ini suhari terakhir. Karena kita tidak terbiasa menunjukkan itu. Amin kok. Kadang-kadang kita tahu mengalah itu baik, tapi bapak mama ini kalau bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Betul kok? Betul. Malam-malam bapak tidur di kebun deng ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap. Ba omong kok tidak? Kamu tuh tahu? Bangun pagi-pagi mama bikin kopi tapi mama tidak pi antar.
Mama panggil anak kecil satu, terus mama bilang begini, "Lo pi antar kas papa Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, "Mama yang suruh." Terus ini anak dari ruang tamu mau pi belakang, dia pun mama panggil, kotanya, bapak bilang. Betul. Itu bapak dan mama ada di sini. Wih, memang setia ini penting. Hai, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Banyak yang habis hilang. Nanti pas Natal baru dia sampai. Banyak kali kita ini, ada orang yang seumur hidup ini dia gereja mungkin 3 sampai 4 kali sah. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau pi mana lagi, sudah dia di situ sudah. Ini anak-anak donju satu. Saya ngomong di mana-mana, anak-anak. Orang tua masih hidup itu yang perhatikan memang dong. Beli kasih dong jas, beli kasih dong sepatu kau pakai. Orang tua masih hidup dong tidak pernah perhatikan. Mertua jalan pakai yuken sah. Mertua jalan tidak pakai sepatu kok kaki dong begini. Nanti mertua mati dong beli jas, dong beli sepatu kok kas pakai. Hai, waktu sepatu masih begini dong tidak kas pakai. Sekarang sepatu posisi begini, mau naik begini pis. Baru masih ada harga lagi di bawah. 31 Desember gereja biasa sore-sore mau malam kita datang. Kalau di kota-kota itu nanti dong putar musik yang pelan-pelan ke Alan main ceng 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 ceng. Terus tiba-tiba ada yang baca puisi, tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. 365 hari ini lu tidak rasa. Rasa kok tidak? Orang kalau diterang kok kembali gelap itu kan dia suka begini. Apa itu? Maloi pakai bahasa Timur bilang. Kalau dia sebegini, tidak lama nanti dia bilang begini. Ada yang tukang maloi? Ada. Majelis ko jemaat. Ini harus refleksi dari tiap-tiap orang. Saudara dengar, bicara tentang gereja, gereja punya 5 pengertian. Dan kalau kita omong gereja ini harus berjalan bersama-sama. 1, gereja adalah orangnya. Kedua, gereja adalah aliran. Ketiga, gereja adalah organisasi. Keempat, gereja adalah ibadah. Dong ada bikin apa? Ada gereja itu, ibadah. Terakhir, gereja adalah gedungnya. Ini 5 ini mesti ada dalam kekudusan. Baru kita sebut itu gereja. Kalau tidak orang berkumpul, kita juga berkumpul. Ini tadi bilang kalau hitung dari pos pelayanan, nah kita 12. Pemandirian kita berapa? 1. Ya kalau kita mau hitung 12 kok 1 nanti kadang-kadang ada yang bilang kalau kita ber-12 tahun berarti sama kayak anak SMP kelas 1. Tidak usah omong itu, berhenti. Karena kedewasaan rohani tidak tergantung berapa lama kita melayani. Tidak tergantung berapa lama kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi seberapa jauhnya kita menjaga itu kekudusan. Tuhan memberkati kita.